salah sekali itu. Gak enak tidur, gak enak makan. Mintalah ke Allah supaya kita gak punya utang. Nah kalau ada orang utang ke kita syukur bagian utangnya. Kita kasihan kepada yang utang. Tapi dia ngebohong, dia janji. Kalau ada, udah dia bayar lah. Karena nggak ada aja. Doakan kebaikan. Ya, nggak usah ragu. Mau jadi orang baik, pol. Udah kita minjemin, udah gitu kita ngedoakan kebaikan. Nggak ada ruginya daripada sing mencret. Atau kapan dia kerjanya? Kenapa? Hidup ini hanya untuk berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Bahagia itu hanya dalam kebaikan. Udah nggak usah ragu-ragu. Gini ya, tuh surat Ali Imran 134 tadi. Ini untuk orang kalau ada yang nggak enak sama kita, ya. Halo? Siapa aja? Nggak enak nih melakukan hal yang tidak baik ke kita. Satu, wal kadhimin al-ghaidh, tahan amarah. Dua, wal 'afina 'anil nas, maafkan. Tiga, wallahu yuhibbul muhsinin, berbuat baik. Ini ahli takwa, ini yang membuat kita bahagia, menahan amarah, yang udah gitu kita maafkan, udah gitu kita berbuat baik, top, itu ahli takwa. Tambah lagi 135-nya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan dia kalau bikin salah segera ingat Allah, minta ampun dan berhenti dari perbuatan buruk. Itu ahli takwa tuh. Jadi kita, orang pinjam ke kita tidak marah, kita maafkan. Kalau memang mau dihalalkan silakan, kalau belum sanggup ya jangan dihalalkan. Tapi tetap berbuat baik, perkataan kita baik, doakan yang baik, dan kita banyak tobat. Karena siapa tahu kepahitan ini, hutang tidak dibayar ke kita, terhalangnya oleh dosa kita. Kok yang anggap jadi banyak begini nih, seperti banyak yang dipinjemin, atau banyak lagi yang pinjam uang. Nah gitu dong. Ada lagi? Lebih enak Bu, adik Ibu? Bu, mana yang tadi lebih lega Bu? Jangan nanggung kalau mau jadi orang baik, pol. Kayak gini nih, itu alamatnya di mana? Misalkan, itu di sana, bisa begitu. Oh, begini, ini alamatnya di sini saya tahu. Ada lagi, baik saya antarkan, itu tetangga saya, pol. Nah yang begitulah ihsan. Kalau mau jadi orang baik, pol. Kayak ngasih bisa pakai tangan sebelah, bisa pakai begini, bisa pakai kitanya nggak usah kelihatan tapi nyampe ke sana. Bahagia itu pada perbuatan baik sepanjang ikhlas. Iya silakan, Abah, apa Bah? Ada masalah tidak? Ini nggak ada lagi, kalau nggak ada selesai nih. Ada lagi apa yang Bapak kan yang tadi bukan? Oh iyalah, lanjut silakan Pak. Ya ini besar karena apa dipimpin oleh pemimpin yang penipu itu gimana? Oh besar tentang kepemimpinan. Oh gini Pak, boleh saya beri nasihat Pak? Fokuslah dengan apa yang bisa kita kendalikan. Jangan fokus kepada yang tidak bisa kita kendalikan. Coba Bapak segala dipikir, terus bisa apa kita ya nggak? Itu karena kita namanya salah fokus atau gaplok, gagal fokus. Astagfirullahaladzim. Saya sedikit bangkai ini. Ya.
Tunggu dulu Pak, ini bagian saya yang jawab. Bukan tidak boleh, tapi apa? Apa yang bisa kita lakukan? Kalau mikir itu harus jadi solusi. Jangan hanya bisa mikir tanpa jadi solusi. Bapak kecewa dengan kepemimpinan, tanya ke anak-anak, anak-anak kecewa nggak kepada Bapak? Jangan-jangan anak-anak tuh enak sekali lihat kita Pak. Kayak orang nggak suka ke kita, bisa kita kendalikan tidak? Nggak bisa. Kita tidak bisa memaksa orang suka ke kita. Nggak bisa, itu bukan wilayah kita. Mau ngapain? Ada tetangga sebel ke kita, terus dipikirin, dia jadi suka nggak ke kita? Enggak, itu bukan wilayah kita. Kita berbuat baik, dia tidak berterima kasih, terus sakit hati. Salah fokus. Itu bukan wilayah kita. Berterima kasih atau tidak, itu wilayah beliau. Wilayah kita adalah bagaimana kita berbuat baik diterima Allah. Nah kalau kita malah sibuk, saya tuh pada ikhlas, tapi dia tidak terima kasih, nggak ikhlas. Tentang negara, kita ada kecewanya misalkan, mana ada pemimpin yang sempurna, benar tidak? Udah, kita doakan kebaikan supaya diampuni, dibimbing oleh Allah. Jangan-jangan kita boro-boro untuk negara, untuk keluarga aja kita nggak manfaat, ya kan? Yang dipikir yang gede-gede, diri sendiri aja nggak dipikir. Nah jadi tadi ya, kalau mikirin perubahan negara, apa rumusnya 3M? Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai saat ini kita yang jadi solusi. Jangan-jangan kita mikirin bangsa kegedean, tapi kita juga tak bermanfaat buat diri sendiri. Mulut gak bisa dijaga, sholat gak pernah khusyuk. Buat diri sendiri aja kita gak bermanfaat. Jangan-jangan istri nyesel punya suami kita. Gitu. Mikir. Udahan? Ada lagi kah? Perwakilan pemuda. Gimana? Apa masalahnya deh? Saat kita berdoa meminta kecukupan Bantu deh, ada mikrofon supaya terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, Silakan. kan kita kan minta doa kecukupan rezeki ya. Dan saat minta itu ada Kita berdoa meminta, bukan kita minta doa ya. Dan saat itu ada tambahan kalau kita dikabulkan kita akan bantu saudara-saudara kita. Dan ternyata alhamdulillah dikabul. Dan itu tuh ternyata ujian pertama tuh malah orang yang meminta tolong ke kita tuh 3 tahun yang udah kecewain saya dan keluarga besar ya. Dan karena saya nyangkut-nyangkutin ke doa, adalah saya bantu. Pertama gede, beberapa lagi minta lagi, masih nyangkut-nyangkutin ke doa, kasih lagi. Sampai sekarang udah jalan 3 minggu, sampai jumlah kecil pun dia tetap minta sama saya. Dan saya belum tahu harus gimana. Ya lihat keadaannya, realitas tidak kepepet. Jangan-jangan dia udah kepepet betul, minta ke siapa-siapa, minta tolong, ada yang nolong. Ini tuh sih dia kecewa itu sampai kita pun nggak tahu dia di mana. Ya udah didoakan kebaikan belum? Belum. Kalau memang rezekinya ada di kita, lapangkan hati supaya bisa nolong. Tapi kalau pemberian ini hanya membuat malas, mudah-mudahan ada cara lain untuk menolong dia. Ya. Jadi saya tuh dengan nggak tahu takut perjanjian ke saya. Enggak juga. Doa. Nih ya. Sama. Nanti dia kalau kita kasih, nanti dia jadi tergantung. Dia jadi menuhankan kita. Kata siapa? Orang kepepet macam-macam jenisnya. Ya belum tahu jawaban sih saat ini sih saya ngeblok karena teleponin terus. Teleponin terus.
jadi saya sementara saya ngeblok nomornya karena udah hampir tiap hari. Mungkin luar biasa kepepetnya. Boleh juga ditukar perasaannya. Gimana kalau saya dalam posisi dia, ya kan? Tapi bicaralah baik-baik ya. Kalau mau ngeblok bicara baik-baik ya kan. Maaf ya, saya sudah bantu ini. Nah selanjutnya mungkin bisa cari jalan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa kalau sholat doakan. Doa yang baik pun gak ada yang dibeli misalnya. Tetap doa baik, gak ada ruginya. Dan setiap doa baik itu didengar oleh malaikat, diaminkan. Dan kita akan dapat doa yang sama. Makanya kalau menjadi orang baik usahakan sempurnakan, ya, jangan setengah-setengah. Ya, ada lagi. Mohon dibilang ada surat dari Ahmad Jemaah. Pertanyaan. Surat buat siapa? Pertanyaan. Oh, silakan. Surat dari Ahmad. Mohon nasihatnya, saya sedang merasakan sedih, kesepian, tidak semangat sejak ditinggal wafat suami. Ya. Saya ingin agar hati saya didoa dan bisa semangat lagi menjalani hidup ini. Karena dulu saya dan almarhum suami selalu ke majelis ilmu bersama, termasuk kajian AA dulu yang di Masjid Al-Azhar. Dan kami juga alhamdulillah pernah mengingat di Kiri Sawang dalam usaha kami. Mohon pencerahannya. Ya, sudah berapa lama itu ada meninggalnya? Enggak ya? Tidak disebutkan. Kalau baru tentu beda dengan seminggu, sebulan, setahun. Tetapi kalau terus menerus kita tidak semangat, itu ada yang harus diperbaiki. Jadi yang membuat kita menderita itu seperti yang dikatakan tadi, kurangnya iman dan kurang amal soleh. Ini saya tidak meremehkan kepada yang ditinggal ya, karena tapi kita bisa lihat iman itu, keyakinan itu akan mengubah keadaan. Ada seseorang yang tidak diduga suaminya meninggal. Ini saya mendengar langsung dari istrinya. Suaminya sama sekali tidak diduga meninggal. Pagi-pagi seperti biasa habis sholat jamaah, kemudian sarapan, main pingpong, kemudian jumatan dan meninggal di masjid. Tapi istrinya ini ada sedih tentu ya, sedih kehilangan suami, tapi merasa bahagia suaminya meninggal sedang sholat di masjid hari Jumat, persiapan khutbah Jumat. Ini susah meninggal kayak gini ya. Kenapa? Karena ini sepertinya suami saya diberi sesuatu karunia oleh Allah bisa meninggal karena memang suaminya baik. Nah, Masya Allah janjikan itu bisa meringankan. Maka membahas kematian itu jangan tabu. Kalau bisa tiap hari kita membahas kematian. Ya, saya 62 sekarang. Berarti setahun lagi 63 ya. Jadi istri 63 sebetulnya tidak harus 63 ya, bisa 62,5, bisa 62,4. Tetapi ingat mati ini menjadi sangat baik manfaatnya. Ya alhamdulillah, karena dalam usia 62 ini kalau ingat Rasul kan 63, betul tidak? Walaupun bisa lebih cepat atau nanti, tapi ya lumayan gitu. 63 ya, oh saya berarti tinggal setahunan lagi kalau 63. Sayang kalau kita tidak meningkatkan amal, benar? Emang kita punya berapa malam lagi bisa tahajud? Punya berapa hari lagi bisa sahur? Punya berapa hari lagi bisa memeluk anak, cucu? Bisa ketemu dengan pendamping hidup? Berapa lama lagi? Mau dipakai bertengkar? Mau dipakai berantem? Oh, rugi. Berapa lama lagi saya bisa ketemu santri? Misal begitu ya Pak.
Padahal ini ladang bekal pulang, dan itu memotivasi sekali untuk meningkatkan amal dan sekuat tenaga. Terus kita siapkan kuburan. Keinginan sih kalau meninggalnya memungkinkan dikubur, ada di pesantren udah ada satu petak tanah. Nanti kalau meninggal saya kubur di sini. Dari kotakin gitu ya, setiap hari Jumat kalau pas lagi di pesantren habis ngajar, nanti saya di sini. Kalau memang takut, gimana kuburan saya nanti sempit atau lapang? Itu mantap sekali. Bisa nemenin saya dikubur nanti, sholat, sedekah. Itu mikir keras untuk itu aja membuat mau ngapain punya tabungan ya, dibanyak-banyakin tabungan buat apa? Mati ya dibawa, malah nanti paling jadi anak wasiat warisan. Belum tentu lagi anak-anak ingat ke kita, benar? Bahas terus itu kematian di rumah, ke anak juga. Mungkin tinggal setahun lagi kita ketemu, nah siap-siap aja kalau memang kapan duluan. Jadi bicara kematian itu seperti bicara pulang. Kita kan di dunia mampir, betul? Nah, ibu kalau suami pulang duluan, ya karena udah waktunya pulang. Tidak ada yang menyebabkan orang meninggal. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jikalau datang saatnya, nggak bisa diundur, nggak bisa dimajukan walaupun sekejap. Tidak ada orang meninggal karena sakit, tidak ada karena tabrakan, tidak. Orang meninggal itu cuma satu penyebabnya, waktunya tiba, lalu dijemput oleh malaikat maut atas perintah Allah di tempat yang ditentukan dengan cara yang Allah kehendaki. Nah, kita harus lihat. Kalau meninggal di kilometer 95 waktu itu, nanti pasti ke sana, karena di sana yang jemputnya. Ya. Misalkan Bapak meninggal di Blok M, di tangga yang itu, nah Bapak ke tangga. Bapak enggak, saya mau naik lift. Ada yang naik lift juga meninggal, Pak. Oh iya. Nah, bagaimana ibu doakan saja yang banyak. Ibu harus melepas bahwa suami adalah milik Allah, ciptaan Allah. Sekarang sudah kembali ke pemiliknya. Kalaupun kangen ke suami, perbanyak amal soleh, ya, supaya Allah mempertemukan nanti di sorga. Tidak boleh jadi patah semangat, tidak boleh. Di Palestina itu malah pada bangga lagi sebagai syuhada. Harus produktif, tidak boleh menjadi lemah. Kalau lemah berarti kita tidak serius kepada Allah. Ya, insya Allah juga barang-barang di rumah harus segera disedekahkan aja, karena itu akan membuat kita jadi sedihnya berseri. Segera kurangi memori yang tidak produktif. Ya, saya juga pernah meninggal adik, sudah bapak, ibu, sudah cucu, kemarin juga sudah meninggal duluan. Tidak boleh membuat kita jadi terjebak dalam kesedihan, karena setan itu sangat menyukai kita cemas dan sedih, yang terus sedih. Ini jebakan setan. Tidak boleh. Dalam Islam bukan seperti itu kehidupan yang baik. Biasanya sedih itu datang karena tidak ridho kepada takdir. Waman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir, Allah ridho. Waman sakhita falahu sukhtu. Barang siapa yang tidak suka kepada ketentuan Allah, Allah murka kepadanya. Apapun yang sudah terjadi harus ridho, dan ini pasti yang terbaik. Maaf ya Bu, itu sekedar motivasi. Terakhir,
Ibu juga? Ya baik, ini satu, itu satu. Sebentar ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, tadi menyambung yang pertama itu tadi kan ada 3 ciri orang yang Cinta dunia. Baru membatalkan tadi kan. Cemas. Ya, yang 2-3 tadi. Oh, saya belum selesai. Pokoknya ciri pecinta dunia tuh GTA cemas aja hidupnya tuh. Benar-benar tersiksa oleh kecemasan. Yang apa aja tentang uang, tentang kesehatan, tentang suami, tentang anak, tentang istri, tentang terus capek. Dan yang kedua, capek Pak. Jadi hidup ini lelah karena nggak kurang ikhlas ya. Jadi lelah ngurus anak, lelah kerja, lelah. Padahal bagi kita semua yang kita lakukan amal soleh. Dan lelah itu penggugur dosa. Tapi karena tidak diniatkan jadi amal soleh, maka capek. Kalau kita niat amal soleh, capek fisik tapi tidak capek hati. 3, kecewa yang tak berkesudahan. Kecewa, aduh mau bangun tidur, aduh badan tuh gini-gini amat, ini leher kaku kayak babi hutan, gitu ngomongnya tuh. Bukan bersyukur masih hidup. Mau makan, ini mau kurang asin, ini sekarang mau sayurannya nggak cocok. Nah, pokoknya apa aja kecewa. Lihat mau kendaraan, bensin tinggal dikit, boros banget. Semuanya bikin kecewa. Beli HP baru, ini warnanya nggak cocok, kecewa. Ada yang apa-apa. Itu ciri khas pecinta dunia. Kalau pecinta akhirat bagaimana? Yakin ada Allah ya. Kemudian capek juga jadi amal soleh dan penggugur dosa dan qanaah, puas dengan apapun yang Allah berikan. Pas makan kebagian cekernya, misalkan yang lain pahanya dan ya udah alhamdulillah rezeki saya begini. Yang penting ceker ayam bukan ceker gajah ya. Silakan. Udah ini bonusnya Ibu ya. Sambil sedekah ya berkenan. Salah satu pembuka pertolongan Allah adalah infak dalam lapang dan sempit. Silakan bagi yang akan bersedekah kepada petugas. Silakan Bu, Mbak. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ini masih ada kaitannya dengan saudara yang di depan tadi terkait dengan doa ya Kak. Kan kita harusnya baiknya meminta doa segala-galanya itu kan ke Allah gitu ya. Tidak yang lain lah ya yang mau kita minta selain Allah. Misalnya kita punya hajatan gitu Kak. Baiknya kita dalam berdoa meminta sedetail-detail mungkinkah ke Allah. Misalnya kita minta job gitu. Ya Allah saya pengen banget job ini ya Allah sedetail-detailnya. Ataukah yang kedua baiknya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam berdoa. Di antara kedua ini sebaiknya kita berdoanya itu yang seperti apakah? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Baqarah 186 ya, wa idza sa'alaka ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini jawabannya teh. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku. Ini ayat penting ini ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sesungguhnya aku adalah dekat. Allah Maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permintaan orang doa kepadaku. Jadi belum selesai ayatnya. Fal yastajibu li fal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah patuhi perintahku dan yakin kepada Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Nah sekarang gimana? Pertama harus yakin dulu ke Allahnya bahwa hanya Allah, tidak ada selain Allah. Karena Allah tidak mengabulkan doa yang ghaflah, yang lalai hati. Jadi bulat yakin ini hanya Allah.
pemilik penguasa semua takdir, ya. Yang kedua, yang kita minta harus yang baik-baik. Apakah perlu detail? Tergantung. Kalau kira-kira ini detail tapi kita tidak tahu detail ini Bapak baik atau tidak, maka namanya istiqoroh. Kalau baik semoga jadi, kalau enggak baik jangan. Karena yang kita inginkan belum tentu yang terbaik menurut Allah. Bapak-bapak nggak usah minta jadi menteri ya. Pertama, siapa yang mau ngangkat ya? Yang kedua, udah banyak menteri yang jadi terus jadi tersangka, betul? Al-Baqarah 216 deh. Coba Bu. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau suka padahal jelek menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan tahu. Jadi silakan doa, tapi mendingan minta yang terbaik menurut Allah aja. Dan sebetulnya sebelum kita keluar doa dari mulut kita, Allah sudah tahu apa yang mau kita minta. Doa itu ibadah. Jadi bagi kita mah nggak terlalu terikat dengan terkabul atau tidak, karena itu urusan Allah ya. Urusan kita itu adalah berbaik sangka, doa, patuh, udah itu rezeki kita. Jelas? Mau detail misalkan, ya Allah tolong anak saya masukkan ke ITB Fakultas Kedokteran. Nah ini kan repot, karena di ITB tidak ada kedokteran yang ya Allah saya mau istri atau suami yang begini begitu, itu juga jangan. Pokoknya carikan suami yang benar-benar bisa mengajak saya bisa berjumpa denganmu. Itu jangan didetailkan, karena belum tentu detail yang kita tahu itu baik menurut Allah. Tapi kalau mencari sendal, mencari bros yang hilang gitu ya, aduh ya Allah di mana tadi nyimpan HP saya lupa, bilang ke Allah itu ya. Karena yang bikin lupa juga dengan izin Allah. Ya Allah, tadi saya lupa nyimpan ini ya Rabb, hanya Engkau yang Maha tahu. Itu. Pernah suatu saat, pada ini HP itu pemberian teman, sedang ya ada di negara luar. Padahal waktu nyimpan di kursi itu udah ada terlintas, jangan suka nyimpan HP kecuali di saku, simpan. Udah gitu pergi, mau nemui anak jauh, pas udah sampai di tempat tinggal, aduh HP tidak ada, dicek begini enggak ketemu. Siapa lagi yang diandelin selain Allah? Ya Allah, titip. Kau tahu itu pemberian. Nyari, dikejar-kejar ke tempat ini enggak ada, ke tempat itu cari. Tadi saya duduk di sini enggak ada juga. Ya karena bisa dicek pakai jam. Jadi saya juga mulai curiga lihat orang tet, tiap orang pegang HP tet bukan. Tiba-tiba ada di resepsion tet, ini bunyi, maaf, ini saya ketinggalan. Oh yang ini ya, beres tuh oleh Allah, diatur sehingga yang nemunya orang jujur. Padahal itu di lokasi yang banyak orang. Segera ke Allah titipkan. Makanya ibu kalau suami pergi kemanapun, udah nggak usah titip, nggak usah titip, titipkan ke Allah. Ya Allah titip suami saya, Engkau tahu suami saya lagi puber kelima, ya. Susah dia ngurus, banyak akalnya, tapi Engkau penguasa segala-galanya. Tolong jaga suami saya, hanya Engkau. Itu mantap tuh. Ibu nggak usah selalu minta video call, nggak usah, itu akal-akalnya banyak. Jarang yang ngandelin Allah loh Bu, malah nyuap seseorang, tapi berita bagus terus. Karena ibu kan hanya 500.000 ngasihnya, sedang suami ngasihnya 2 juta, jadi kalah. Bu,
Oh, terakhir. Udah cukup begitu teh? Ya, makasih ya. Kapan kita ketemu lagi ya? 7 November. Kalau ini kita ya. Silakan Bu. Assalamualaikum A'at. Waalaikumsalam. Saya masih menanyakan mengenai mati. Bagaimana hukumnya kalau ada seseorang berwasiat atau minta kalau saya mati saya dikuburkan di sana nih jauh Ustaz. Misalnya dia seorang perantau, katakanlah dari daerah Minangkabau, meninggal di Jakarta, minta kepada ahli warisnya nanti saya dikubur di sana, bawa ke sana. Padahal kan itu merepotkan Ustaz, tidak mudah dan tidak murah untuk membawa jenazah ke sana. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Ya, wasiat yang tidak bisa dipenuhi, wasiat yang menjadi hal yang mudarat, tidak perlu dilakukan juga tidak apa-apa. Boleh tidak dilaksanakan? Oh iya, boleh. Kubur aja di sini. Iya, saya juga ingin meninggal dikuburkan di pesantren. Tapi kalau suatu saat saya meninggal di mana, di laut, di mana gitu, nggak apa-apa, kuburkan di sana aja. Di alam barzakh berbeda, ya. Nanti nggak ngomel ya Ustaz? Kenapa saya nggak boleh dibawa ke sana? Maksudnya jadi bergentayangan gitu. Kenapa saya? Makanya wasiat jangan menyusahkan yang hidup, ya. Ibu teh takut itu ya, takut ditanyain. Ya, terima kasih. Jawab aja ruwet gitu Mas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nggak ngongkosin sendiri gitu ya? Sia-sia, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah Bapak Ibu yang baik. Ada yang nanya, kalau umroh sama-sama kapan? Paling yang ada tinggal November nanti. Tapi ada syaratnya kalau mau umroh sama-sama ya. Syaratnya adalah harus mau belajar. Karena umroh dan haji bersama MQ misalkan, itu tiap hari belajar. Ilmu pupuk iman, ilmu pemandu amal. Jadi 9 hari itu pesantren gitu. Sampai ada ibu-ibu yang ya ilmu umroh teh sampai nggak sempat belajar, katanya enak karena belajar terus. Iya, belanja ada waktunya. Karena kalau umroh nggak pakai ilmu itu cenderungnya seperti piknik. Sebagian ya yang udah berilmu beda. Jadi ibadah juga nggak tahu mana yang utama, benar? Maunya cuman belanja dan posting terus ya. Mudah-mudahan yang begitu pun tetap diterima oleh Allah ya. Ustaz mau menambahkan ilmu lainnya? Terima kasih ibu-ibu bapak yang baik. Insya Allah Ahad pekan kedua jadinya di Atin yang biasa di Istiqlal. Kenapa? Karena bentrok dengan kegiatan Istiqlal. Jadi tetap kajiannya di Masjid Atin di Taman Mini. Kalau di sini tanggal 7 November. Insya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabb, Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak ya mannan ya badi'us samawati wal ardi dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Doa ya Allah, berkahi pertemuan ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni semua dosa seluruhnya ya Rabb. Sebanyak apapun dosa yang kami lakukan, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, dosa yang tidak sengaja, dosa yang sengaja, ampuni dosa yang berulang-ulang kami lakukan. Padahal kami tahu itu dosa. Astagfirullah. Allahumma
Inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni semua dosa kami kepada ibu bapak kami. Ampuni dosa kami kepada keluarga, kepada pendamping hidup, kepada anak-anak. Ampuni dosa kami kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kami, guru-guru kami, hamba-hambamu manapun yang menjadi jalan kebaikan bagi kami. Ampuni ya Allah dosa saudara-saudara kami, orang yang pernah kami sakiti. Ampuni hamba-hambamu yang pernah menyakiti kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la saqaman illa qadaitah. Ya Allah, jangan biarkan siapapun yang hadir yang memiliki dosa dan aib kecuali Engkau hapuskan, yang hidupnya selalu resah gelisah kecuali Engkau tentramkan, yang dililit hutang kecuali Engkau bayarkan ya Allah, bagi yang sedang sakit kecuali Engkau sembuhkan, bagi yang punya hajat, harapan, keinginan yang maslahat kecuali Engkau kabulkan ya Allah. Jadikan jamaah ini jamaah yang merasakan nikmatnya nikmat iman. Jadikan kehidupannya jadi amal soleh. Karuniakan rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh solehah. Cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah. Karuniakan kepada kami lahir batin sehat wal afiyah. Ya Allah, lindungi kami dari bala, dari fitnah, dari kejahatan makhluk-Mu, dari kefakiran, dari futur iman ya Allah. Allahumma rzuqnal istiqomah, karuniakan kepada kami istiqomah, jamu kami semua di Baitullah-Mu ya Allah. Wafatkan kami seluruhnya husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah pas zuhur. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Demikian jajaran yang untuk ini, insya Allah dan hari berikutnya jadi pada Selasa 7 November 2023 dan kajian masjid di Masjid Atin pada Ahad 8